Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Akbar dengan NIM 23152401 dari kelas D4 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok tugas besar pada mata kuliah prinsip masa pemrograman, yaitu aplikasi yang dibuat aplikasi inventaris. Aplikasi ini berbasis web yang berfungsi untuk mencatat data logistik pengusaha UMKM yang dapat menambahkan barang pada inventaris. Selain itu juga menambahkan atau mengurangi stok barang ataupun menghapus barang yang pada inventaris yang sudah tidak digunakan lagi. Terdapat beberapa harus yang diperhatikan, yaitu cangkupannya. Yang pertama, hanya terdapat satu user role. Yang kedua, hanya stok bahan habis pakai. Ketiga, kategori barang sudah didefinisikan sebelumnya. Keempat, tidak ada harga. Yang kelima, tidak ada expired date. Mungkin kita langsung demonstrasikan saja bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Sebelumnya saya di sini sudah melakukan sign up. Setelah melakukan login berhasil, di sini terdapat 3 page, yaitu dashboard, inventory, serta report. Di dashboard sendiri terdapat beberapa informasi lainnya seperti produk summary yang berisikan total kategori, total produk, total produk in, serta total produk out. Selain itu juga terdapat bagian top 10 produk. Di sini menampilkan produk-produk di mana yang paling banyak produknya keluar gitu. Selain itu juga pada bagian low quantity stock, di sini menampilkan produk di mana jika produk stoknya kurang dari 5. Selain itu juga di sini terdapat sebuah report visualisasi yang dengan status eligible produk serta defective produk. Data ini ditampilkan itu pada bulan saat ini. Selanjutnya, pada page inventory terdapat 3 subbab, yaitu ada all produk, produk in, serta produk out. Di all produk sendiri, kita bisa menambahkan barang seperti di sini mie goreng contohnya dengan banyaknya 10 stoknya, antidote disease, serta kategorinya makanan. Nah, berhasil ditambahkan, maka produk yang ditambahkan bakal masuk ke produk in. Nah, ini adalah produk yang tadi ditambahkan. Jika misal sebuah barang dengan contohnya barang 3 ini dari awalnya 40 menjadi 10. Nah, proses update berhasil, maka akan masuk ke bagian produk out. Nah, di sini menampilkan bahwa barang 3 itu keluar sebanyak 30. Dan pada dashboard sendiri bakal ke update. Nah, di sini juga bakal ke update di top 10 produk. Itu barang 3 yang tadi sudah kita coba. Selanjutnya pada page report di sini menampilkan overview bisa dari produk in serta produk out. Produknya sendiri itu terdapat informasi total produk, total available produk, serta total non available produk. Di sini juga terdapat sebuah data visualisasi yang kurang lebih sama dengan produk out. Penjelasan aplikasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan 3 teknologi utama, di mana masing-masing teknologi menerapkan beberapa paradigma pemrograman. Salah satunya yang pertama yaitu React. React menerapkan paradigma fungsional programming, di mana elemen-elemen HTML yang disebut komponen dibuat dengan memanggil function. Contohnya adalah sidebar, di mana sidebar ini didefinisikan sebagai function. Selain itu juga, adapun prinsip-prinsip pada functional programming ini yang diterapkan di React adalah pure function dan data immutability. Pure function adalah fungsi yang outputnya hanya tergantung pada inputnya dan tidak memiliki side effect seperti memodifikasi variabel global. Immutability adalah prinsip di mana data tidak diubah langsung, melainkan dibuat salinan baru jika terjadi perubahan. Kedua prinsip tersebut dicapai dengan konsep state dalam React. State dalam React bersifat immutable yang berakibatkan pada function yang pure di mana outputnya dapat diprediksi. Selain itu juga, function programming dipilih agar UI yang dihasilkan minim bug. Berkat kedua konsep tadi, agar komponen yang bentuknya function bersifat modular dan reusable. Yang kedua yaitu Laravel. Laravel ini mengimplementasikan paradigma OOP untuk membuat struktur aplikasi yang lebih modular.
Framework ini mengimplementasikan prinsip OOP seperti enkapsulasi. Enkapsulasi ini yaitu kelas dan objek yang dienkapsulasi agar saling terisolasi satu sama lain dan mengaksesnya dapat dikendalikan dengan akses modifier seperti public atau private. Yang kedua yaitu inheritance. Inheritance memungkinkan kelas atau untuk mewariskan atribut dari kelas lain yang meningkatkan reusability kode. Contohnya seperti pada file ini, yaitu item controller mewarisi atribut dari controller untuk memvalidasi input dari request. Berasal dari sini. Yang berisikan authorizer, dispositif, sama validate. OOP dipilih agar memudahkan dalam menangani entitas-entitas yang mewakili skenario dunia nyata, di mana objek-objek saling berinteraksi. Selain itu, kelas dan objek membuat kode menjadi reusable. Dikarenakan anggota kelompok pun lebih familiar dengan paradigma OOP ini dibandingkan dengan paradigma yang lain. Yang ketiga yaitu PostgreSQL, di mana PostgreSQL ini mengimplementasikan declarative programming dengan berfokus pada apa tujuan yang ingin dicapai daripada bagaimana langkah-langkah mencapai tujuan tersebut. Seperti pada bagian dashboard controller, pada bagian ini fungsi mengambil data dari log item dan dikelompokkan berdasarkan atribut item ID dan disusun berdasarkan atribut total item yang mengambil 10 data. Declarative programming dipilih untuk memudahkan eksekusi dari logika yang kompleks seperti kasus di atas ini. Penerapan prinsip-prinsip pada pemrograman. Yang pertama yaitu ada prinsip tipe data dan keamanan tipe, seperti pada program ini, yaitu setiap atribut ditentukan tipe datanya, seperti nama item ditentukan sebagai string, tersediaan item sebagai integer. Validasinya yaitu seperti pada file ini, pada function store, di mana atribut nama item ditentukan sebagai divalidasi menjadi string dengan maksimal karakternya 255. Validasi input di controller ini memastikan bahwa data yang dikirim sesuai tipe data yang diharapkan sebelum masuk ke database. Definisi fungsi tipe data di migrasi yaitu memastikan bahwa data memiliki struktur yang konsisten dan aman, serta dari penggunaan Podnesky sendiri digunakan untuk menjaga integritas data antar tabel. Dengan menerapkan validasi ini, potensi kesalahan input dapat dikurangi dan data yang disimpan menjadi lebih aman, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan salah satu prinsip dasar pemrograman OOP. Enkapsulasi ini melibatkan penggabungan data atau variabel dan metode atau fungsi yang beroperasi pada data dalam suatu unit yang disebut kelas. Enkapsulasi ini membatasi akses langsung ke beberapa komponen atau komponen objek. Contohnya pada bagian user ini. Nah, dari user ini diberikan sebuah token yang dimana akses langsung ke beberapa komponen objek yang dapat mencegah dimodifikasi data yang tidak disengaja. Hal ini dicapai dengan menjadikan beberapa atribut objek bersifat privat dan menyediakan metode publik untuk mengakses data yang dimodifikasi atribut tersebut. Penerapan prinsip modularitas. Sebenarnya program yang kami buat itu maupun backend ataupun frontend sudah bersifat modularitas. Penerapan modularitas ini dilakukan untuk memecah logika kompleks menjadi fungsi-fungsi kecil yang disebut dengan modul. Setiap modul memiliki tanggung jawab dan fungsionalitas spesifik yang independen, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dikelola, diuji, dan digunakan kembali atau reusable. Misalnya pada bagian file ini, pada bagian function dashboard ini berisikan metode seperti summary dan log stock produk yang memisahkan logika perhitungan statistik dan pengelolaan produk stok rendah. Penerapan prinsip konsistensi dan reliability. Prinsip konsistensi dan reliability dalam pemrograman bertujuan untuk memastikan kode yang ditulis mudah dipahami dan mudah dipelihara oleh pengembang, baik oleh penulis asli maupun orang lain. Kode yang konsisten dan memiliki tingkat keterpercayaan tinggi akan meminimalkan kesalahan, mempercepat pengembangan, dan pendukung kolaborasi tim. Contohnya seperti penamaan variabel pada low stock. Nah, penamaan variabel ini biasanya dengan format camel case. Sedangkan untuk penamaan kelas biasanya menggunakan Pascal case. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya yaitu readability adalah prinsip membuat kode menjadi mudah dimengerti oleh orang lain. Kode yang readable akan membantu pengembangan memahami tujuan logika program tanpa harus membaca setiap baris dengan detail. Contohnya pada program bisa tower. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita dapat memahami lebih cepat seperti dikarenakan terdapat sebuah komentar seperti memahami gambar yang ada, terus menyimpan gambar baru, menghapus gambar lama dari program ini. Selanjutnya yaitu penerapan abstraksi. Seperti dalam sini sebenarnya dari Laravel banyak diterapkan gitu ya, karena memang dasarnya OP, salah satunya itu. Seperti pada bagian fungsi-fungsi ini kita tidak tahu gitu, sepertinya di dalam variabel ini tuh bagaimana gitu, jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana isi dari jadi dapat memudahkan juga ketika kita ingin pembuatan aplikasi yang kompleks gitu. Prinsip penanganan kesalahan atau error handling. Error handling adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani kesalahan yang muncul pada saat proses eksekusi program, sehingga program tidak langsung berhenti dan dapat memberikan respon yang lebih baik bagi pengguna. Contohnya pada koneksi yang gagal atau server mengembalikan error, maka callback di dalam cache akan terjadi. Yang akan terjadi adalah proses akan ditangkap dan ditampilkan di konsol, menampilkan console.log.rr. Contoh lainnya yaitu seperti pada Laravel. Nah, pada program ini kode mencoba membuat token JWT menggunakan kredensial pengguna. Catch block, jika terjadi kesalahan dalam proses eksekusi di dalam blok try, maka blok catch akan menangkap error tersebut dan menjalankan kode di dalamnya. Dengan adanya penanganan error ini, pengguna tidak mendapatkan error teknis yang membingungkan, melainkan pesan error yang lebih jelas dan informatif. Kesimpulannya, yaitu dengan penanganan error yang lebih baik, aplikasi menjadi lebih stabil, lebih aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.